Selamat siang, pemirsa. Kembali bersama saya, Erlita Gebi Firanda, dilansir dari PN Majalengka, Mandapala, kontributor pada Rabu 13 Mei 2026. Keadilan hukum akhirnya ditegakkan secara tegas di Pengadilan Negeri Majalengka, Jawa Barat. Kasus kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur kini telah memasuki babak akhir. Majelis hakim tanpa ragu menjatuhkan hukuman paling berat bagi sang pelaku. Aksi keji ini terjadi pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 lalu. Pelaku yang bernama Gingin Ginanjar berusia 24 tahun sengaja berkeliling menggunakan sepeda motor dengan motif mencari korban secara acak. Setibanya di lingkungan Masjid At-Taubah, Desa Sadarsari, Kecamatan Argapura, pelaku menyasar seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang bermain sepeda. Dengan tipu muslihat berpura-pura menanyakan toilet dan mengiming-imingi uang, pelaku berhasil membawa korban ke dalam kamar mandi masjid. Saat korban mencoba melarikan diri, pelaku langsung melakukan kekerasan fisik hingga korban tak sadarkan diri. Setelah melancarkan aksi bejatnya, pelaku menenggelamkan tubuh korban ke dalam bak mandi untuk menghilangkan jejak agar kematian korban terlihat seolah-olah tenggelam alami. Jasad korban kemudian ditemukan di lokasi tersebut. Dilansir dari laporan resmi Pengadilan Negeri Majalengka, dalam sidang terbuka digelar pada hari Rabu 13 Mei 2026, Majelis Hakim secara resmi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Gingin Ginanjar. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap anak. Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa karena perbuatan keji ini dilakukan di tempat ibadah dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi orang tua korban. Selain hukuman mati, pelaku juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp31.980.000 kepada keluarga korban. Majelis Hakim menyatakan bahwa hukum harus bertindak tegas demi melindungi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Atas putusan mati ini, pihak jasa penuntut umum langsung menyatakan menerima. Sementara pihak pelaku dan kuasa hukumnya masih mengajukan waktu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News yang hari ini. Saya Erlita Gebi Firanda bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih. Langsung mulai Bu. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Anggun Triwinda Puspita, dilansir dari PN Majalengka dan Dapala, kontributor pada Rabu 13 Mei 2026. Keadilan hukum akhirnya ditegakkan secara tegas di Pengadilan Negeri Majalengka, Jawa Barat. Kasus kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur kini telah memasuki babak akhir. Majelis Hakim tanpa ragu menjatuhkan hukuman paling berat bagi sang pelaku. Aksi keji ini terjadi pada Sabtu 18 Oktober 2025 lalu. Pelaku yang bernama Gingin Ginanjar berusia 24 tahun sengaja berkeliling menggunakan sepeda motor dengan motif mencari korban secara acak. Setibanya di lingkungan Masjid At-Taubah, Desa Sandarasih, Kecamatan Argapura, pelaku menyasar seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang bermain sepeda. Dengan tipu muslihat berpura-pura menanyakan toilet, serta mengiming-imingi uang sebesar Rp700.000. Pelaku berhasil membawa korban ke dalam kamar mandi masjid. Saat korban mencoba melarikan diri, pelaku langsung melakukan kekerasan fisik sehingga korban tak sadarkan diri. Setelah melancarkan aksi bejatnya,
Pelaku menenggelamkan tubuh korban ke dalam bak mandi masjid untuk menghilangkan jejak, agar kematian korban terlihat seolah-olah karena tenggelam alami. Jasad korban ditemukan di lokasi toilet Masjid At-Taubah, dilansir dari laporan resmi Pengadilan Negeri Majalengka. Dalam sidang terbuka yang digelar pada Rabu 13 Mei 2026, Majelis Hakim secara resmi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Gin Ginanjar. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan secara seksual terhadap anak di bawah umur. Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa karena perbuatan keji ini dilakukan di tempat ibadah dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi orang tua korban. Selain hukuman mati, pelaku juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp31.982.000 kepada keluarga korban. Majelis Hakim menyatakan bahwa hukuman tersebut bertindak tegas demi melindungi masa depan anak-anak bangsa. Atas putusan mati ini, pihak jaksa penuntut umum langsung menyatakan menerima, sementara pihak pelaku dan kuasa hukumnya masih menunjukkan waktu yang menentukan langkah hukum selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News siang ini. Saya, Anggun Triwinda Puspita bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Isma Maulia Apriana, dilansir dari PN Majalengka dan Dapala kontributor pada Rabu 13 Mei 2026. Keadilan hukum akhirnya ditegakkan secara tegas di Pengadilan Negeri Majalengka, Jawa Barat. Kasus kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur kini telah memasuki babak akhir. Majelis Hakim tanpa ragu menjatuhkan hukuman paling berat bagi sang pelaku. Aksi keji ini terjadi pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025 lalu. Pelaku yang bernama Gin Ginanjar, berusia 24 tahun, sengaja berkeliling menggunakan sepeda motor dengan motif mencari korban secara acak. Setibanya di lingkungan Masjid At-Taubah, Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, pelaku menyasar seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang bermain sepeda. Dengan tipu muslihat berpura-pura menanyakan toilet dan mengiming-iming uang, pelaku berhasil membawa korban ke dalam kamar mandi masjid. Saat korban melarikan diri, pelaku langsung melakukan kekerasan fisik hingga korban tak sadarkan diri. Setelah melancarkan aksi bejatnya, pelaku menenggelamkan tubuh korban ke dalam bak mandi masjid untuk menghilangkan jejak, agar kematian korban terlihat seolah-olah tenggelam alami. Jasad korban kemudian ditemukan di lokasi tersebut. Dilansir dari laporan resmi Pengadilan Negeri Majalengka, dalam sidang terbuka yang digelar pada hari Rabu 13 Mei 2026, Majelis Hakim secara resmi menjatuhkan vonis hukum mati terhadap terdakwa Gin Ginanjar. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap anak. Hakim menegaskan tidak ada hal yang merugikan bagi terdakwa, karena perbuatan keji ini dilakukan di tempat ibadah dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi orang tua korban. Selain hukuman mati, pelaku juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp31.982.000 kepada keluarga korban.
Majelis Hakim menyatakan bahwa hukum harus bertindak tegas demi melindungi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Atas putusan ini, pihak jaksa penuntut umum langsung menyatakan menerima, sementara pihak pelaku dan kuasa hukumnya masih mengajukan waktu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Breaking News pagi hari ini. Saya, Isma Maulia Apriana, bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Iyalah, itu sih biyen kok ora iki iki momen berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Anggraini akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Senyum Karyamin. Silakan menyimak ya. Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Si paru udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun di dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tahu dan tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya, tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada aja yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang sedang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam celoroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelantaran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang, punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan yang lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjang yang kosong. Sesungguhnya, Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang.
Semalam tadi, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebuah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, lalu digigit dan dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tubah oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan, telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit dan harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu pun tak ada. Kamu menghindar dari aku ya? Menghindar? Iya, kamu memang beling, Min. Di gerumbulan ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana yang menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit, Min. Karyamin mendengar suara napas tersendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku ya, Min? Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian semakin keras hingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Demikian tadi pembacaan teks cerpen Senyum Karyamin. Semoga dengan menyimak cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dengan jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan dan tetap bersabar dalam menghadapi sebuah cobaan. Semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, Mas Dandi juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Sarofi akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Senyum Karyamin. Silahkan menyimak ya. Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati bertebangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." "Iya, Min, iya, tetapi..." Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan peralatan sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan perutnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik, menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsanya di paruhnya, burung itu meleset melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun galangan dan lenyap di balik rumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi Titan, Karyamin melihat sebuah buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan-akan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah, dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu dibayangkannya istrinya yang sedang sakit, harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini atau hari esok.
dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Dia merasa tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Noh, akhirnya kamu ketemu juga. Min, ku cari kau di rumah tak ada. Di pangkalan batu juga tidak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang membeling. Min, di kumpul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dan Afrika dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi, Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang memulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri, serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghindar aku, Min. Tidak, tidak Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras demikian sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang masuk ke matanya, lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Demikian tadi pembacaan teks cerpen Senyum Karyamin. Semoga dengan menyimak cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dengan menyerah dalam menghadapi rintangan dan tetap bersabarlah dalam menghadapi cobaan. Semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdarrahma Putri Andika akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Senyum Karyamin. Silahkan menyimak ya. Senyum Karyamin, karya Ahmad Tahari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencacat. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang. Entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindungi. Angin kembali tertiup, daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun ini selalu saja bergerak menantang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya. Tetapi
Saida memutus kata-katanya karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saida masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya, Karyamin yang berjalan melalui lorong lias sepanjang sepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergelak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu meningkuk, menyambar ikan, kepala timah sehingga angin berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat, melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik kerumbul badan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara berkeruyuk. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalam, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncaknya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebuah jambu yang masa dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan. Kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya berdenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang itu di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlu ya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikan badan siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang laki-laki dengan baju motif batik tertentu dengan lengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di kerumbul ini, hanya kami yang belum berpartisipasi.
Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana uang menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau bersulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang memulai menyinggung senyum. Senyum yang sangat baik untuk memiliki kesadaran yang mendalam akan diri sendiri. Serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min? Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum? Hayo cepat, mana uang iuran kamu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kompong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayangnya gagal. Demikian tadi pembacaan teks cerpen Senyum Karyamin. Semoga dengan menyimak cerita tadi, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan dan tetap bersabarlah dalam menghadapi cobaan. Semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu-pintu kemiskinan. Karya Rizal Delois. Rintik kian deras mencari celah di atap-atap. Pada rongga yang menggangga menjelma rembes pembangkit kenangan. Ini bukan sekadar hujan. Ia datang dengan 1000 rupa dan 1000 kebocoran, memantulkan kisah-kisah lama, bayangan yang berulang, jalanan, bangku kosong, lipatan waktu, cahaya redup yang menyaru jiwa-jiwa yang kalah. Lalu, siapakah yang menuai mula jika bukan tangan yang pernah menabur benih? Hujan, bicaralah tentang kegelisahan ini yang menyusup ke pintu-pintu kemiskinan, luka yang terus diciptakan. Terima kasih. Pintu-pintu kemiskinan. Rintik kian deras mencari celah di atap-atap. Pada rongga yang menganga, menjelma rembes pembangkit kenangan. Ini bukan sekedar hujan. Ia datang dengan 1000 rupa dan 1000 kebocoran, memantulkan kisah-kisah lama, bayangan yang berulang, jalanan, bangku kosong, lipatan waktu, cahaya redup yang menyaru jiwa-jiwa yang kalah. Lalu, siapa yang menuai mula jika bukan tangan yang pernah menabur benih? Hujan, bicaralah tentang kegelisahan ini yang menyusup ke pintu-pintu kemiskinan, luka yang terus diciptakan. Karya Rizal Delois.
Pintu-pintu kemiskinan, rintik kian deras, mencari celah di atap-atap. Pada rongga menganga, menjelma rembes pembangkit kenangan. Ini bukan sekedar hujan, ia datang dengan 1000 rupa. Dan 1000 kebocoran memantulkan kisah-kisah lama. Bayangan yang berulang, jalanan, bangku kosong, lipatan waktu, cahaya redup yang menyaru jiwa-jiwa yang kalah. Lalu siapa yang menuai mula, jika bukan tangan yang pernah menabur benih? Hujan, bicaralah tentang kegelisahan ini yang menyusup ke pintu-pintu kemiskinan. Luka yang terus diciptakan. Karya Rizal de Lucy. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membacakan petunjuk kemasan pada produk Soyomi Gelas. Tujuan kegiatannya adalah melatih kegiatan dalam membaca informasi penting pada kemasan. Cara memasak, informasi nilai gizi, komposisi atau alergen demi kesehatan dan keselamatan. Petunjuk cara memasak. Berdasarkan gambar kemasan di sebelah kiri, tulisan atau ikuti langkah-langkah memasak berikut ini. Langkah pertama, masukkan soyomi gelas ke dalam gelas atau cangkir. Lalu tambahkan bumbu dan bubuk cabai yang tersedia. Langkah kedua, tuangkan air panas sebanyak 200 ml dengan suhu sekitar 70 sampai 100 Celcius. Diamkan selama 2 menit. Kemudian aduk hingga merata. Langkah ketiga, soyomi gelas siap disajikan dan dinikmati. Analisis informasi nilai gizi. Perhatikan tabel informasi nilai gizi. Di bagian kanan bawah kemasan, lalu jawab atau catat poin penting berikutnya. Jumlah per kemasan adalah 30 gram, energi totalnya 130 kalori, kandungan garamnya natrium 1100 mg. Catatan krisisnya, angka kecukupan gizi untuk garam di produk ini cukup tinggi, yaitu 68%. Artinya, dengan memakan satu bungkus ini, Anda sudah memenuhi lebih dari setengah batas konsumsi garam harian Anda. Kandungan lemak totalnya 5 gram, kandungan karbohidratnya totalnya adalah 18 gram. Komposisi dan peringatan alergen. Membacakan komposisi sangat penting untuk mengetahui bahan baku dan potensi alergi. Bahan utama mie adalah tepung terigu, air, dan minyak nabati. Peringatan alergen. Di bawah kolom komposisi terdapat tulisan cetak tebal. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Mungkin mengandung udang. Jika terlihat daftar komposisi yang dicetak tebal, produk ini mengandung bahan seperti krimer minuman atau mengandung susu dan protein kedelai bertekstur. Orang-orang yang alergen terhadap susu atau kedelai harus berhati-hati.